Maka apa? Setelah Qabil membunuh Habil, Qabil bingung mau ngapain ya. Dibunuh sambil sedih tapi bingung. Baru Allah mengutus gagak yang sedang berantem, yang satu mati, akhirnya yang satu ngeruk tanah. Akhirnya kenapa aku tidak berpikir sampai begini. Akhirnya Pak Qabil membawa Habil dan akhirnya memakamkan. Kasusnya sampai kepada ayahnya Adam. Maka Nabi Adam dalam Ibnu Katsir menjelaskan dalam Qasasul Anbiya, akhirnya Adam mengalami kesedihan memikirkan Habil. Kasusnya Habil itu kurang lebih 60 tahun. Sedih terus 60 tahun. Ya. Dalam riwayat 40 tahun. Ya. Artinya Pak, itu batin seorang ayah. Coba jangan pikirkan, kalau dalam rumah antum mendapati, kalau kita anak ya misalkan, antum anak mendapati bapak ibu berantem, rasanya gimana? Sama. Seorang ayah pun sama, orang tua sama ketika melihat anaknya pada ribut berantem. Namanya orang tua, ya Allah, ngenes, yakin ngenes. Apalagi sampai rebutan waris, bunuh-bunuhan, berpisah satu dengan yang lain, nggak mau saling mengunjungi. Orang tua itu luar biasa, terjebak perasaan batinnya luar biasa. Ya. Nabi Adam pun sama. Kalaupun Nabi Adam sedih 40 tahun atau dalam riwayat lain 60 tahun, wajar. Tapi kita jangan ngikutin kesedihannya. Loh kenapa? Karena sedih itu akan melukai batin kita, yang dampaknya adalah kepada fisik. Dampak dari fisik disebabkan karena kesedihan dua. Paling banyak yang saya dapetin, pertama adalah saya dapetin orang yang kena TBC, orang penyakit paru-paru, itu rata-rata karena memendam sedih. Sedih pendam, paru-parunya kena. Bisa TBC, bisa batuk, itu macam-macam, pokoknya paru-paru ya. Itu paling banyak. Dan yang saya pernah tangani itu kencing manis. Itu disebabkan karena sedih. Kok bisa? Ya, karena nanti dalam dunia tasawuf itu paru-paru dengan menekan limpa itu produk yang kontrol cairan, yang akhirnya apa? Menekan pankreas tidak fungsi, akhirnya kencing manis dan sebagainya. Itu siklusnya begitu, kurang lebih. Maka apa? Nabi Adam sedihnya ini karena tidak mau diungkapkan kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalami kesedihan. Sebagaimana sedihnya Nabi Yakub alaihissalam mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sedih, batinnya yang terluka-luka seringnya akhirnya apa? Bermasalah. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, pernahkah kita mendapati perselisihan antara anak? Kalau kita bukan orang tua, antar saudara, pernah nggak kakak ngadik berantem? Akhirnya satu dengan yang lainnya nggak mau saling silaturahim. Pas bada or bisa kumpul, siji balik siji ora, yang balik aku orang balik. Ada lagi saya ketemu dengan satu keluarga yang rumah ibunya itu adik paling bontot sama suaminya, tapi sangat dimusuhi oleh kakaknya. Pokoknya hasadnya luar biasa saudara-saudaranya pada yang rumah ini. Padahal benar orang jujur, saya tahu betul. Nah kakaknya kalau mau pulang, telepon ke kakaknya, ke saudaranya, ke adiknya yang sebelahnya, saya mau ke situ, itu adik saya suruh pergi. Ya kalau dia datang, adiknya tidak boleh ada di rumah, harus pergi. Tidak ada silaturahim antara kakak dengan adik. Ibu Nenesiana sampai di situ, masya Allah, retak rumah tangga, retak persaudaraan hanya karena dunia. Ingat, jangan sampai
dunia mengalahkan persaudaraan. Jangan sampai karena uang persaudaraan retak, persaudaraan runtuh. Yang terjadi persis kayak Habil dan Kabil. Hanya karena dunia, Habil dihabisi oleh Qabil. Qabil hilang akal sehatnya, tertutup hatinya, sampai adiknya sendiri pun akhirnya dibunuh. Waliyadzubillah, ya. Maka kesedihan Adam ini bukan sebuah keburukan. Kesedihan Nabi Adam itu bukan sebuah keburukan. Ini sifat basyariah, sifat manusiawinya Adam. Walaupun Adam dibimbing oleh Allah, tetapi sifat manusiawinya muncul dengan kesedihannya itu, ya. Dan itu wajar. Tapi ingat, kalau kita jangan lama-lama. Sekali lagi, kalau kita jangan lama-lama, karena Adam itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub sedih tapi dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih yang bimbing siapa? Maka Pak, sedih terus ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Maka jangan sedih, ya. Nah, dampaknya itu kalau kita nyimpan sedih, misalkan kayak gini, sedih terus, dampaknya kita jadi melan. Entar lihat sinetron sedih, ikut nangis, mewek. Entar tetangganya lagi ada yang sedih, ikut mewek. Temannya lagi cerita sedih, ikut mewek. Meweknya itu karena ada kasus mewek pertama. Mewek pertama yang tersimpan. Akhirnya hidupnya dipenuhi dengan kesedihan.